Gawat, pekerja Indonesia diperbudak di kapal Cina. Prabowo tak tinggal diam. Sejumlah warga Indonesia yang menjadi pelaut diduga mengalami praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia saat bekerja di sebuah kapal ikan Cina. Menurut laporan eksklusif stasiun televisi Korea Selatan, MBC, yang dilansir Rabu, 6 Mei, dugaan tersebut berasal dari laporan sejumlah ABK WNI yang bekerja di kapal tersebut. Namun, mereka tidak menuliskan nama kapal itu. Mereka menyatakan sejumlah WNI ABK melapor bahwa mereka diperlakukan dengan buruk di kapal ikan tersebut, yakni bekerja hingga 18 jam sampai 30 jam dengan istirahat yang sangat minim. Menurut pengakuan dua ABK WNI yang dirahasiakan identitasnya, seorang rekan mereka yang bernama Ari, 24 tahun, meninggal dunia karena sakit saat kapal tengah berlayar. Jasadnya dibuang begitu saja di tengah laut dengan upacara seadanya. Dua ABK WNI lainnya, Al-Fatah 19 tahun dan Sepri 24 tahun, juga meninggal di atas kapal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal dalam surat pernyataan yang diteken, yang ditanda tangan, kapal harus merapat ke pelabuhan untuk menyerahkan jasad awak mereka yang meninggal dalam kondisi utuh atau dikremasi. Saya tahu seharusnya saya merapat ke pelabuhan untuk menyerahkan jasad tersebut, kata seorang ABK WNI. Menurut WNI lainnya, kondisi kapal sangat buruk sehingga sejumlah rekannya meninggal akibat sakit. Mulanya temannya saya merasa kakinya kebas, lalu perlahan kakinya bengkak. Saya mengalami bengkak sampai badan dan sempat susah bernapas, kata WNI lainnya. Selain itu, para ABK ini mengeluh mereka terpaksa harus meminum air laut yang disaring. Alhasil, sebagian jatuh sakit. Sementara para awak dari Cina mendapat jatah air mineral dalam botol. Saya tidak bisa minum air laut yang disuling. Saya pusing. Tidak lama kemudian tenggorokan saya mengeluarkan dahak, ujar WNI tersebut. Pemilik kapal juga memaksa mereka bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Terkadang saya harus berdiri selama 30 jam berturut-turut dan baru bisa duduk istirahat ketika makanan datang setiap 6 jam sekali, ujar WNI tersebut. Belum lagi, bayaran yang mereka terima tidak sesuai dengan kontrak, yakni hanya sekitar 120 US dollar atau sekitar 1,8 juta per bulan. Menurut pengakuan WNI yang bekerja di sana, kapal tersebut seharusnya menangkap tuna. Namun, mereka juga menangkap hiu untuk diambil siripnya. Kapal tersebut baru boleh merapat ke pelabuhan Busan, Korea Selatan pada 23 April lalu. Seorang ABK lantas dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sakit pada dada, tetapi meninggal pada 27 April. Saat itulah, sejumlah ABK WNI mengadu ke aparat setempat mengenai kondisi di kapal tersebut. Menurut advokat publik Korsel, Kim Jong Cheol, pemerintah setempat seharusnya mengusut kejadian tersebut karena mereka sudah menandatangani aturan internasional untuk mencegah perdagangan orang, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Akan tetapi, pada 29 April, kapal tersebut bertolak dari pelabuhan. Aparat setempat menyatakan sudah tidak bisa mengusut karena sudah di luar wilayah hukum mereka. Salah seorang warganet juga menuturkan, ABK Indonesia kerja 18 jam, 6 jam ikut waktu makan. Ketika sakit dan meninggal, mayatnya dibuang ke laut oleh kapal Cina. Tanggal 6 Mei, hari ini, berita ini diangkat oleh MBC di TV Korea. Kejadiannya tanggal 30 Maret. Jadi mereka ini pekerja Indonesia singgah ke Busan, Korea. Jadi nama kapalnya kapal Longsing. Kapal ini harusnya nangkep tuna doang, tapi aktivitasnya ilegal. Karena juga ambil hiu, sirip hiu. Jadi di kapal itu banyak sirip dan bagian tubuh lain dari ikan hiu itu.
That's why mereka akan didenda. Kalau singgah ke daratan sembarangan, akan kena sanksi. Jadi saat ada kesempatan, pekerja Indonesia ini singgah ke Busan, Korea, untuk meminta pertolongan masyarakat internasional. Mereka nunjukin video bukti rekaman dari rekan ABK-nya yang meninggal karena sakit. Lalu mayatnya dibuang ke laut oleh kapal tersebut. Pertama namanya Ari, 24 tahun, meninggal Februari 2020. Udah kerja lebih dari 1 tahun. Sefri, 24 tahun, dari Palembang, meninggal karena sakit. Juga Al-Fatah, usianya saya kurang tahu, dari Nrekang, Sulawesi Selatan, yang meninggal pada September 2019, juga karena sakit. Jadi, cara kerja mereka dieksploitasi. Dari video yang gue lihat, narasumber dari MBC-nya mengatakan bahwa lingkungan kerjanya sama seperti lingkungan kerja perbudakan. Kakinya diikat di atas pantai, paspornya dirampas, dan depositnya yang besar, jadi mereka seperti terkungkung di dalam. Setelah kerja 13 bulan, mereka dibayar 104.000 won, dalam artian cuma 1,7 juta per bulan. Cuma dapat 100 ribuan. Parahnya lagi, kapal itu sebenarnya punya air mineral, tapi air mineralnya cuma pekerja Cina. Untuk pekerja Indonesia hanya memberikan minuman dari air laut yang difiltrasi. Balik lagi ke 3 orang Indonesia yang meninggal tadi. Jadi dari hasil pemeriksaan forensik diketahui Effendi meninggal karena pneumonia atau radang paru-paru, ditambah ditemukan juga faktor kekerasan. Namun bisa dipastikan bahwa bukan itu faktor utama penyebab kematian ABK itu. Dalam kontrak kerja, setelah mereka bekerja sebagai ABK, segala risiko akan saya tanggung, termasuk jika meninggal. Jenazah mereka akan dikremasi di tempat kapal plus menyandar dipulangkan ke Indonesia. Maka akan diasuransikan terlebih dahulu sebesar 10.000 US dollar atau 150 juta rupiah. Ada kesaksian dari salah satu ABK. Dia bilang tempat kerjanya cukup buruk plus rawan eksploitasi. Salah satu temannya yang meninggal udah sakit selama 1 bulan, kram badan, terus jatuh. Kemudian badannya bengkak, muncul satu-satu. Ditambah minum air laut bikin pusing dan berasa dahak. Semua kesaksian itu diberikan selama mereka berada di Busan. Selama 10 hari setelah pindah kapal, salah satu ABK juga ada yang merasa sakit di bagian dada, dirawat di Busan. Tiap 2 hari setelahnya meninggal dunia. Ada satu lembaga yang lapor ke polisi laut soal hal ini. Tahun 2015, Korea pernah meratifikasi protokoler internasional untuk mencegah perdagangan manusia, termasuk kerja paksa dan eksploitasi internasional. Mereka telah revisi KUHP itu, dan sewajibnya kasus itu harusnya diselesaikan di wilayah Korea karena yurisdiksi internasional berlaku. Jadi sejauh yang gue tahu, seharusnya mayatnya itu sesuai perjanjian dalam kontrak tidak boleh dibuang ke laut, meskipun pihak lain memperbolehkan sesuai kontrak kerjanya masing-masing. Karena janjinya adalah mayatnya seharusnya dikremasi dan abunya harus dikirim balik ke Indonesia. Tapi setelah 2 hari, pihak Korea mau menyelidiki. Kapal tersebut kabur. Katanya sih, beberapa ABK ada yang masih di Korea dan menuntut pihak internasional dan Indonesia untuk mengusut kasus ini sejauh mungkin. Masyarakat Korea banyak yang mengecam kasus ini dan menjadi trending. Menanggapi hal itu, Prabowo harus bertindak cepat melalui Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Umar Hadi mengatakan pihaknya akan menyoroti persoalan tersebut sembari tetap memantau kondisi para ABK WNI yang saat ini tengah dikarantina sesuai dengan peraturan setempat. Kita mendampingi. Ada 15 ABK WNI yang turun di Busan dan meminta bantuan, ujar Umar. Selain itu, KBRI Seoul juga telah melakukan koordinasi dengan KBRI Beijing untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak operator kapal. KBRI Seoul juga mengaku sudah mendapat dan mendata agen perekrutan para ABK WNI di Indonesia. Semua sudah terdata, perusahaannya, pemiliknya sampai agennya. Mereka semua kita desak untuk bertanggung jawab, tegas Umar.
Bagaimana? Menurut pendapat Anda,